Halo pemirsa dan kawan-kawan, sekarang pukul 6, ini hari ketiga. Hari ketiga, tapi hari kedua kita berada di Desa Tumbang Topus. Ya. Sekarang saya bersama Aja, salah satu petugas yang bertugas di desa ini. Mungkin teman-teman sudah pernah melihat video kita sebelumnya mengeksplor Desa Tumbang Topus, tapi kali ini saya membuat video yang agak berbeda. Kali ini kita akan mendengar pengalaman flashback bagaimana seorang Aja tinggal di Desa Tumbang Topus ini selama 7 tahun. 7 tahun 4 bertugas, 7 tahun 4 bulan bertugas di Topus, dan sekarang Aja pindah tugas turun ke kecamatan di Puskesmas Tumbang Olong karena formasinya ada di sana. Ya. Formasi tesnya. Mungkin teman-teman bertanya, Bang Hendra kenapa sih sering masuk ke pelosok-pelosok, pekerjaannya apa? Mungkin banyak teman-teman yang membuat pertanyaan di kolom komentar di YouTube kita. Saya sama dengan Pak Aja, dulunya pernah bertugas di Puskesmas selama 5 tahun, di mana waktu itu saya CPNS tahun 2009, bekerja di Puskesmas Batu Buah. Setelah menyelesaikan kuliah tahun 2008 dan tes tahun 2009 CPNS di Puskesmas Batu Buah. Selama 5 tahun di sana, kemudian pindah ke Dinas Kesehatan. Nah kebetulan kalau di Dinas Kesehatan itu wilayah kerjanya lebih luas. Jadi kita datang ke puskesmas, ke kecamatan, ke pustu-pustu. Jadi kegiatannya seperti itu. Jadi kalau ada teman-teman yang bertanya, sebenarnya kami kerja, tapi sekaligus saya membuat video. Ya memang ini suatu tantangan. Tidak mudah membuat video ketika kita sedang bekerja, ya bekerja. Ketika ada waktu, kita gunakan kesempatan itu untuk mengambil video. Jadi itu untuk menjawab pertanyaan teman-teman di kolom komentar. Saya juga penasaran bagaimana kehidupan masyarakat di Tumbang Topus, kemudian bagaimana petugas kita yang ada di sini. Dan selama 7 tahun itu luar biasa, tidak mudah ya. Mungkin bisa diceritakan ya, gimana sih dulu dari awalnya dari Gunung Mas ya? Iya, Dari Gunung Mas kok bisa ke Tumbang Topus, desa paling ujung di Kecamatan Murung, bahkan ini di Murung Raya, tempat yang paling jauh. Ya butuh 2 hari kita ke Tumbang Topus. Ini desa yang sangat khusus ya. Kok bisa ke desa terujung ini? Dulunya gimana ceritanya itu? Awalnya setelah nikah, memang lantaran prinsip hidup. Yang pada intinya. Setelah nikah, prinsip hidup saya jangan sampai meminta kepada mertua atau orang tua. Jadi membutuhkan pekerjaan. Ya, harus membutuhkan pekerjaan. Ya. Harus saya sendiri yang menghidupkan istri. Setelah menikah 3 hari. 3 hari setelah menikah? Ya, 3 hari setelah menikah. Kalau kata orang Dayak itu kan ada pali. Nah. Harusnya? Ya, harusnya kan 1 minggu, tapi 1 minggu. Dilaksanakan cuma 3 hari palinya, lantaran memang mau bekerja. Dan kebetulan waktu itu info pekerjaan itu ada di belum ada info belum pekerjaan. Ada. Untuk tawaran pekerjaan ada dari teman perawat namanya Pajri. Nah, jadi beliau ada menawarkan maulah bekerja di Murung Raya. Lama cerita sama teman, jadi siap. Kalau memang ada lowongan di Murung Raya, saya siap. Soalnya untuk bekerja di Gunung Mas itu sudah tidak mungkin. Jadi habis 3 hari habis menikah langsunglah berangkat ke Puruk Cahu. Sampai di Puruk Cahu, saya sendiri pun yang namanya Kabupaten Murung Raya baru pertama. Keluarga juga nggak ada. Cuma waktu pertama dulu ceritanya bawa uang cuma 2 juta. Dari Gunung Mas? Ya, dari Gunung Mas. Maklum habis nikah, sampailah di Murung Raya, ditanyakan juga sama sopir taksinya. Iya. Untuk penginapan yang paling murah. Iya. Jadi penginapan dulu itu ada di Budi Warga, yang di daerah Pasar Pelita. Di situ, malamnya nelpon kepala dinas, waktu kepala dinasnya Dr. Surya dulu. Nah, disuruhlah saya berserta istri datang ke Dinas Kesehatan. Sampai di Dinas Kesehatan, disuruh menghadap, kalau nggak salah namanya dulu Ibu Rusdiana sekdisnya. Itu Bu Rusdiana? Ya, waktu Ibu Rusdiana. Menghadaplah Ibu Rusdiana, cerita sama beliau, Ibu ini saya yang mau bekerja di Desa Tumbang Topus. Jadi ibunya kaget, suami istri katanya. Ya, kami memang suami istri mau bekerja di sana. Ya. Marah-marahlah beliau sama kami berdua istri. Apakah sanggup? Mungkin pengujiannya. Beliau marah. Lantaran selama ini cuma setahu yang bertahan Herman. Yang 3 tahun lebih. Sebelum tugas di Topus ini tugas di Topus. Sesudah Herman ada namanya Marsito. Marsito kalau nggak salah bertahan 1 tahun juga.
apa nggak sampai. Terus ada lagi yang CPNS namanya Hamidah. Hamidah, Ya, Hamidah bertahan beberapa bulan. cuma beberapa Ya, bulan. setelah itu baru kami berdua masuk. Jadi kemungkinan ibu untuk menerima pegawai baru sulit lantaran tidak ada yang betah. Iya, Jadi menjawab tantangan ibu, saya siap Bu, tugas di Tumbang tugas di Topus Tumbang Topus. sebagai perawat Ya, dan sebagai bidan. perawat dan bidan. Kebetulan istri juga bidan, kami siap. Kalau siap, kata ibu, apa jaminannya? Ya, Pokoknya saya akan membuktikan bahwa saya siap. Saya ini bukan cuma ingin, tapi memang mau bekerja, Membutuhkan, ya, ya, membutuhkan membutuhkan pekerjaan untuk kelangsungan keluarga. Ya. keluarga, ya, berumah tangga. Apa sih Jak kayaknya yang apa yang membuat mereka tidak betah di situ bertugas? Ya? Kalau yang membuat nggak betah memang dari jarak tempuhnya, memang Jadi jarak jauh. tempuh Ya. memang jauh ya. Terus biaya ke sini juga sangat mahal. mahal. Itu yang kemungkinan membuat nggak betah. Terus tidak tersedianya juga jaringan telekomunikasi. Terisolir Iya, gitu terisolir. Jadi bilang. Dan itu yang dirasakan juga baru pertama ke iya, sini. itu yang dirasakan baru pertama ke sini. Kalau bagi orang yang tidak terbiasa hidup di desa-desa, kemungkinan untuk tugas di sini itu untuk bisa bertahan itu susah. Susah ya. Iya, Itulah tantangannya. iya. Dulu kuliahnya di mana aja? Di Stikes Eka Harap. Stikes Eka Harap. Istri, bidan. Istri di Betang Asiraya. Jadi pengalaman dulu waktu pertama kali ke sini itu melanjutkan cerita yang tadi itu ya, gimana perasaan istri? Kalau istri sempat kaget juga dan ada mau nangis-nangis juga sampai di Bukit Angin Jalan Barito 2. Masih jauhkah dipertanyakan? Tadi kata Pak Dokter Suhermannya. Dokter Suirman Iya. dulu sekdis, sekarang jadi kepala dinas. Kalau nggak salah beliau yang mengantar ke sini. Iya, beliau yang mengantar ke sini. Iya. Sampai di Bukit Angin nangis ya. Sampai di Bukit Angin mau keluar air mata, jadi kata Dokter Suirman, lanjut apa enggak? Ah, Yang jawabnya bukan istri, tapi saya yang jawab lanjut. lanjut. Iya, Karena perjalanannya Iya. satu hari itu lewat darat aja lewat darat, sampai-sampai nggak gitu ya. sampai-sampai. Jalannya pun masih di, kalau jalan Tohop dulu tahun 2016 kami naik dari Puruk Cahu ke Tohop tuh kalau nggak salah hampir 3 jam. Hampir 3 jam. Iya. Dari Puruk Jahu ke Ke Tohop, Muara Tohop. Tohop aja. Ya, jalannya pun masih yang tanah Rusak. dorongan. Ya, Iya. Itu tahun berapa itu, Jak? 2016 awal Januari Iya. Jadi sampai di Barito 2 nginap dulu. sampai di Barito 2 nginap, pagi berangkat pakai mesin motor. Pengalaman pertamanya juga waktu naik ke sini itu di hilirnya Sungai Mulut, mesin Ya. motornya tembus. Nah, Badan mesin Iya, motor, badan mesin mesin motornya. motor itu konteksnya perahu yang mempunyai Iya. mesin, yaitu mesin motor. ah, Tembus. Gimana Tembus. tembus itu? di hilirnya Sungai Mulut tembus, dari situlah istri mulai down lagi. Nangis lagi. Nangis lagi. Tapi untung ku bilang sama istri, ini namanya perjuangan hidup, jadi mau tidak mau lewatin ya. Iya. Sebab yang namanya hidup pasti ada lika-liku ceritanya, perjuangannya juga. Tidak ada yang sukses instan dari nggak dari nol. Iya, Semuanya harus semua dilewati berasal dari dari bawah nol. baru bisa naik ke atas. Betul. Itu saja motivasi dalam kami Prinsip sampai hidup ya, ya. prinsip hidup sampai kami bisa sampai 7 tahun 4 bulan di Desa Tumbang Topus. Jadi waktu itu, waktu perahu bocor itu, perjalanan melewati air lagi, itu sampai satu Sampai hari sampai ditambal lagi mesin Oh, motornya, ditambal ya, lagi. tambal darurat satu hari itu sampai di Desa Tumbang Topus. sampai di Desa Tumbang Topus. Setelah sampai di Tumbang Topus, gimana tuh kesannya? Apakah sudah mulai bangkit lagi atau tambah down? Kalau sudah sampai Desa Tumbang Topus, istri memang masih down. Ya. Kalau saya sendiri memang sudah terbiasa yang Sudah namanya terbiasa. hidup di desa, terbiasa hidup juga ikut orang tua dulu berladang. Jadi untuk desa-desa yang seperti ini, seperti Desa Tumbang Topus ini sudah tidak kaget lagi. Iya. Ya, jadi sudah terbiasa ya dijalani. Gitu. Iya. Ya tentu selama 7 tahun. 7 tahun itu tidak mudah. Nah. Bekerja di Tumbang Topus, apalagi sebagai pelayan, petugas kesehatan, sebagai bidan, sebagai perawat. Karena ini memang akses Aksesnya sangat kita yang sangat jauh. 2 hari perjalanan itu aja kalau lancar. Karena letak geografis kita yang seperti ini, Murung Raya ini sangat luas. Nah, tentu selama 7 tahun bekerja itu aja ya, ada suka duka. Apa suka duka yang paling berkesan selama 7 tahun? Untuk sukanya bekerja di desa terpencil, yang Ya. pertama
kita mendapat keluarga baru. Betul. Ya, di desa itu. Terus kita mendapat pelajaran hidup yang baru. Bagaimana cara berbaur dengan orang-orang yang tidak kita kenal. Bagaimana cara kita membangun hubungan dengan orang yang tidak kita kenal. Terus sukanya juga di desa ini memang masyarakatnya memang nggak terlalu banyak. Cuma yang saya salut kebersamaan. Kebersamaan dari orang-orang di Desa Tumbang Topus ini itu yang memotivasi saya. Iya. Supaya saya betah di sini. Kekeluargaan itulah yang memotivasi kami berdua istri. Oh, di sini masyarakatnya memang ramah-ramah, penyambutannya pun baik. Jadi makin menguatkan saya dan istri, ya, membuat kita semangat untuk bekerja, melayani di sini. Terus sukanya juga selama 7 tahun 4 bulan itu paling berkesannya waktu mengandung anak pertama. Iya, anak pertama mengandungnya di sini. Waktu yang paling berkesan, yang paling kuingat yaitu waktu istri ngidam. Istri itulah ngidam minta dibuatin capcay. Kan di desa ini namanya kentang, wortel atau apa nggak ada. Nggak ada. Nah, jadi mintalah istri harus disediakan besok. Nah, jadi pikir-pikir ngajaklah warga untuk ke kabupaten terdekat. Soalnya dari sini kan ada jalan kaki ke Kalimantan Timur. Ya, ke Kalimantan Timur. Ya, jalan kaki selama 8 jam. 8 jam perjalanan. Ya, 8 jam perjalanan. Melewati hutan itu. Melewati hutan. Terus sampailah di namanya tempat persinggahan. Dari tempat persinggahan itu pakai perahu lagi sekitar 1 jam baru sampai Kabupaten Mahakam Hulu untuk membeli kentang, wortel, tahu tempe sama ayam potong. Itu habis beli itu naik lagi ke sini. Itu 2 hari itu? Iya, 2 hari perjalanan. Demi anak pertama. Dan itu istri yang lagi ngidam. Lagi ngidam. Itu pengalaman yang paling berkesan. Dapat semua itu? Iya. Harus dapat. Harus dapat semua. Terus untuk yang dukanya, di sini memang lantaran letak geografis yang sangat jauh dan jarak tempuh yang memang sangat jauh. Selama 7 tahun 4 bulan Puruk Cahu Tumbang Topus. Jadi yang paling diingat yang pertama mulai dari terbaliknya mobil di Jalan Tuhuk. Ya, dukanya. Terus mulai lagi terbaliknya mobil kami di Jalan Perusahaan Barito 2 di Diit. Tuhan masih berkehendak, masih panjang umur. Jadi musibah seperti itu bisa dilewati. Itu perjalanan ngapain itu? Perjalanan membawa ongkos untuk keperluan Desa Tumbang Topus, sekaligus langsung membawa belanja obat. Gitu ya? Sekaligus langsung membawa obat-obatan untuk logistik di sini. Sebagai untuk pelayanan di sini juga. Terus yang terakhir, yang paling kuingat juga di tahun 2021 bulan 5, saya, anak dan istri karam perahunya di Sebunut. Di Riam Sebunut? Ya, di Riam Sebunut. Itu yang paling kuingat, karam di Riam Sebunut. Berdua? Ya, berdua. Anak jalan sama warga yang ikut dalam perahu, ikut cis. Saya dan istri yang karam di Riam Sebunut. Terus yang juga, yang dukanya waktu almarhum mertua meninggal. Nggak tahu kabar. Rasanya tanggal bulan 4 2019. Disitulah yang rasanya. Dan itu tidak hadir ikut nelayan? Sempat hadir. Tapi... Untung ada warga Desa Tumbang Topus yang datang dari Kaltim untuk mengabari bahwa mertua meninggal. Waktu itu tidak ada telekomunikasi gitu ya? Ya, memang nggak ada akses telekomunikasi. Bisa kita bisa menghubungi atau telekomunikasi itu kita pergi ke Batu Ayau dulu. Cuma soalnya di sana yang ada jaringan. Dekat perbatasan? Dekat perbatasan, dekat dengan kabupaten. Jarak tempuhnya kan dekat dari sana. Terus ada lagi aja pengalamannya yang tidak bisa dilupakan selain itu, selain perahu karam? Yang itu aja pengalaman yang memang tidak bisa kulupakan, yang itu yang perahu karam. Tadi mulai dari terbalik mobil, pengalaman yang tidak bisa dilupakan di sini.
terus terbalik mobil 2 kali. Gas. Dapurnya lah itu. Sudah. Dan pembelajaran juga untuk saya sendiri, awalnya tidak pernah memakai cis untuk yang diriam-riam. Jadi yang tidak bisa dilupakan pelajarannya juga ada satu, sampai sekarang bisa pakai cis sendiri untuk milir mudik ke Topus ke Kelasin, Kelasin ke Topus. Bawa sendiri? Ya, jadi bawa sendiri. Ada tantangan tersendiri. Nah, ini motorisnya ganti. Petugas kita yang menjadi motoris aja. Karena yang punya ini tidak meyakinkan. Desa Tumbang Topus ini aja jumlah penduduknya sekarang berapa? Untuk jumlah penduduknya berkisar 23 kakak sekarang. 23 kakak. Iya. Berapa jiwa itu, Cak? Kalau kita hitung-hitung itu jumlah jiwanya itu sekitar 60-an. Tapi untuk yang menetap di desanya nggak sampai. Soalnya banyak yang memang berusaha ke kampung-kampung lain. Terus penduduk di Desa Tumbang Topus ini kan daerah khusus sangat terpencil lah. Dari keseluruhan biasanya sakit yang dialami atau apa, Cak? Di sini dari 10 penyakit terbanyak gitu. Di sini musiman penyakitnya. Musiman ya? Ya, musim penghujan biasanya ada terjadi diare, itu muntaber yang sering terjadi di sini kalau memang musim penghujan. Kalau memang musim panen biasanya ada gatal-gatal, ya. Terus musim penghujan juga dari 10 penyakit terbanyaknya ada ISPA. Terus yang terbanyak di sini yaitu hipertensi. Hipertensi? Ya, DM juga ada 1 orang. Itu apa tuh, Jak, yang mempengaruhi hipertensi di Desa Tumbang Topus ini penduduk? Mungkin karena ikan kering mungkin? Iya, kalau konsumsi ikan kering tuh nggak terlalu juga. Nggak terlalu ya? Ya, cuma di sini kan memang ibaratnya daging merah yang dagingnya warna merah itu kan banyak, jadi kemungkinan keseringan mengkonsumsi itu, daging, ya daging itu terus, jadi itu terus. Itu juga bisa menjadi pemicu selain ikan kering tadi. Iya, tetapi pada umumnya penyakit-penyakit itu bisa ditangani di Pustu ini ya? Bisa. Nah, terus ya kalau ada kejadian kasus yang gawat darurat, itu gimana, Jak? Yang harus membutuhkan pertolongan tindakan lebih lanjut secara intensif. Untuk ada kasus darurat, itu kita pilih-pilih dulu. Ya. Apakah memang darurat atau enggak. Ya. Kalau memang darurat, memungkinkan untuk kita rujuk, kita rujuk. Kalau memang memungkinkan untuk kita rawat di sini, kita rawat. Pernah ada kasus darurat, ibu melahirkan. Ya. Nah, ibu melahirkan itu dengan penyulit. Diagnosa sementara keracunan kehamilan. Jadi mau tidak mau harus kita rujuk. Dirujuk. Tapi dalam pikiran kalau kita rujuk apa itu sampai atau enggak. Ya. Nah, terus gimana tuh? Dengan pertimbangan konsultasilah sama istri bidan. Ya. Ini kayak gimana? Ini harus dirujuk soalnya ibunya hamilnya mau melahirkannya mual muntah. Ini kemungkinan kan protein urinnya positif. Ya. Jadi harus dirujuk hari ini. Kalau enggak, bayi yang ada di dalam kandungannya berpengaruh sama ibunya juga. Setelah kami berdua diskusi, kami memutuskan untuk merujuk ke Puskesmas Tumbang Olong, Puskesmas Induk. Ya. Dengan pertimbangan yang matang juga,
waktu itu rasanya yang ngerujuk saya sendiri ke Tumbang Olong. Dan itu gimana aja? Bisa Bisa dan selamatnya? selamat. Melahirnya pun di rumah sakit di daerah Buntok. Dari sini ke Tumbang Olong, sampai Tumbang Olong diobservasi lagi, dirujuklah oleh tim dari Puskesmas Tumbang Olong ke rumah sakit Peruk Cahu. Di rumah sakit Peruk Cahu, lantaran dokternya terkena COVID. Iya, waktu Nah, itu. ya waktu musimnya COVID, dirujuk lagi lah ke Muara TW. Oh, ke Muara TW. Nah, di Muara TW lagi dokternya cuti rasanya. Nah, lagi dirujuk lagi ke Barito Selatan. Di sanalah ibunya melahirkan. Puji Tuhan, ibu dan anak selamat. Selamat. Heeh. Dan aja langsung balik. Kenapa Langsung balik pasiennya ke- masih dirawat gitu ya? Ya, ketika pasiennya sudah sampai di Puskesmas Tumbang Olong, diobservasi, sudah serah terima, rujukan segala macam, balik saya yang merujuk balik ke Desa Tumbang Topus. Selama 7 tahun itu aja, Pak Bupati pernah bertemu di Pernah. Desa Tumbang? Temu 2 kali di Desa Tumbang Topus. Apa tuh pendapat beliau aja? Beliau memberikan apresiasi lantaran bisa bertahan selama dulu kan beliau waktu kami naik itu 5 tahun masih 5 tahun masa kerja. Beliau memberikan apresiasi kepada kami berdua bahwa memang kami sebagai petugas yang terlama di Desa Tumbang Tumbang Topus. Topus. Ya, jadi beliau itu memberikan apresiasi bagi kami berdua. Sebenarnya dulu apa yang diminta waktu Pak Bupati berkunjung ke Pustu. Nah, ditanyakanlah sama Pak Bupati, apa yang kalian berdua minta? Jadi istri meminta yang namanya motor dinas. Jadi sekarang memang ada realisasi motor dinasnya ada diberikan. Motor trail Ya, itu motor ya? trail. PLX ya? Ya, selama kemungkinan penghargaan selama kami bekerja di sini. Iya. Dan itu sangat bermanfaat ya? Iya, sangat bermanfaat, terutama kalau memang saya sendiri yang naik ke Desa Tumbang Topus. Itu bisa dipakai sampai ke Kelasin. Kelasin. Ya, soalnya akses untuk jalannya cuma sampai Kelasin. Baru dari situ naik Ya, naik perahu bis sendiri ya? atau perahu. Iya. Sekarang kan sudah, mungkin besok sudah bekerja di Puskesmas Tumbang Olong ya? Iya, Bersama-sama dengan istri. Dan kita juga sudah punya tenaga yang baru, ya, tenaga kesehatan. Apa harapan untuk masyarakat di Desa Tumbang Topus ini? Karena Aja dan istri kan sudah tidak tinggal di sini lagi. Kemudian ada Petugas, pesan untuk ya. petugas kita yang baru. selama 7 tahun bekerja di Tumbang Topus. Dari nol Ya, seperti itu dari ya? nol. Apakah dari sekarang tidak sudah punya apa-apa, rumah? Ada punya rumah. Satunya di Pelangka, terus satunya lagi di Peruk Cahu. Sekarang dalam tahap finishing. Sudah punya 2 rumah selama 7 Iya, tahun itu? selama 7 tahun. Untuk yang lain-lainnya juga puji Tuhan ada. Iya. Ibarat tanah juga ada di Pelangka. Dan itu hasil dari Iya, bekerja di sini ya? hasil dari bekerja di sini juga. Untuk tabungan ada juga selama 7 tahun 4 bulan di sini. Kalau boleh tahu, gaji di Desa Tumbang Topus ini berapa aja? Awalnya kalau 2016 4 juta per bulan. Iya. 3 tahun bertahan dengan gaji 4 juta, dinaikkanlah menjadi 6 juta. 6 juta. Kunjungan pertama Bapak naik jadi 6 juta. Pak Bupati ya? Ya, kunjungan kedua Bapak dinaikkan jadi 8 sampai sekarang. 2 Sekarang tahun 8 ini. juta. Ya, 8 juta cukup nggak sih, Jak? Di Tumbang Topus ini? sebenarnya kalau kita hitung-hitung untuk di Desa Tumbang Topus untuk biaya memang sudah sekali naik itu berkisar itu bisa lebih malahan kalau kita langsung dengan ongkos selama beberapa bulan di sini. Jadi mensiasati itu Harus disiasati ya, ya? harus siasatinya kita caranya yaitu dengan bisa bertahan bisa sampai 6 bulan atau 7 bulan kita bertahan di desa ini. Jadi itulah cara kita mensiasati supaya Hemat biaya. ya menghemat biaya dan gaji kita itu tidak habis untuk bolak-balik dari Topus ke Peruk Cahu ke Topus lagi. Kalau memang kita bolak-balik dengan gaji segitu saya kira Nggak cukup nggak ya? cukup. Tapi kalau dengan gaji 8 juta kita menetap di sini, kalau bisa sampai 1 tahun sekali atau Ya. 6 bulan sekali baru turun, adalah hitungannya lebihnya. Iya. Jadi mungkin sambil bekerja atau Iya. melihat peluang bisnis Ya, ya, melihat peluang bisnisnya juga di di luar. Desa Tumbang Topus. Iya. Jadi caranya kalau saya sendiri dan istri biasanya mensiasati dengan membawa barang-barang Dari kabupaten Ya, ke kabupaten. untuk dijual itu ya? Iya,
yang pasti kan untuk mengganti charteran. Ya, Charteran itu tadi ibaratnya kita charter mesin motor, ibaratnya kita charter skis, adalah biaya untuk mengganti itu semua. Setidaknya kan ada separuh lah balik, atau memang bisa harapan balik semua. untuk nutupi Ya, gitu ya. nutupin itu. Iya. Kalau memang kita naik nggak bawa itu, kemungkinan nggak tertutupin lah. Nggak yang kemungkinan, sudah pasti tidak tertutupi Iya. ongkos naik ke sini. Dan caranya juga di sini, satu, asal jangan malu. Iya. Kedua, yang pertama tadi jangan malu, yang kedua kita Gengsi ya, ya seperti jangan itu ya. gengsi, yang Iya. kedua kita cepat bergaul sama masyarakatnya, terus jangan malu. Ibarat ada proyek, kita bisa ikut bekerja supaya nutupin ongkos itu tadi. Iya. Heeh. Proyek apa aja Iya, gitu ya. proyek Saya dengar apapun. Aja juga dulu pernah bikin rumah, ikut jadi tukang gitu ya. Iya, pernah. Ikut bikin Ya, jembatan. bikin jembatan pernah. Apa yang dilakukan kegiatan Iya. di desa itu kita berpartisipasi. Berpartisipasi. Kalau nggak seperti itu, kemungkinan dengan gaji 8 juta, ya besar kemungkinannya itu nggak cukup. Tapi dengan kita seperti itu, Selain ada hasil ya, ya, kita ada juga hasil, ada ada aktivitas, pengalaman, ya, ada pengalaman, aktivitas. aktivitas untuk mengisi waktu. ya untuk Iya. mengisi waktu. Ya mungkin itu pemirsa, kita sudah mendengar pengalaman dari seorang Aja, petugas kesehatan kita yang bertugas di Desa Tumbang Topus ini selama 7 tahun. Beliau bersama istri, 3 hari setelah menikah itu langsung melamar pekerjaan ke Murung Raya, ke desa terujung ya, yang letaknya di hulu Sungai Barito. Yang mana kita tahu Sungai Barito ini hulunya di Desa Tumbang Topus ini, di Kecamatan Ut Murung, dan bermuara di Kalimantan Selatan atau Banjarmasin. Dan sungai ini panjangnya kurang lebih 900 km, dan suka duka yang dialami seorang Aja. Dan sekarang beliau sudah tidak bertugas di sini lagi karena mendapat tes P3K ASN di Puskesmas Tumbang Olong. Dan ini sebagai motivasi untuk teman-teman, adik-adik junior ya. Karena sekarang saya sering dengar gitu ya. Iya. Baru di tempat tugas berapa kilometer dari kabupaten itu sudah ngeluh. Mm-mm. Sementara saya ingat dulu waktu kami juga tugas di Puskesmas Batu Buah, waktu kita datang pertama kali bertugas, hampir 3 jam dari kabupaten itu, Mm. listrik tidak ada, sumur kita buat Iya. sendiri, kemudian sepi dari pemukiman, dan itu bisa kita jalani selama kurang lebih 5 tahun sebelum pindah ke Dinas Kesehatan. Ya mungkin pesan untuk adik-adik yang junior ya, dimanapun ditugaskan, jangan patah semangat, jangan ngeluh, ya, jangan pasrah, ya jalani sebaik-baiknya karena kita tidak selamanya di tempat yang seperti itu. Justru itulah kesempatan kita untuk Mencari pengalaman. ya mencari pengalaman, untuk melayani, bersosialisasi dengan masyarakat yang mungkin baru kita kenal seperti Ya. itu ya. Satu- Dan ya manfaatkanlah hasil selama pekerjaan itu sebaik-baiknya. Satu lagi pesan penutup sebagai tambahan. Ya, apa itu ya? Jadi setiap pekerjaan yang selalu saya tanamkan, setiap pekerjaan pasti ada resiko. Ya, Dan di balik perjuangan pasti ada hasil. pasti ada hasil. Iya, dimanapun kita bekerja pasti ada resiko. Walaupun di tempat yang dekat resiko pasti ada. Jadi setiap pekerjaan pasti ada resiko. Setiap perjuangan pasti membuahkan hasil. Itu aja. Betul. Kita berharap masyarakat di Desa Tumbang Topus tetap sehat, tetap Iya. semangat. Ya. Sekali lagi selamat karena sudah mendapat tes Iya. P3K dan lulus bersama istri. Bersama istri. Demikian pemirsa, saya Hendra Effendi dari Desa Tumbang Topus.